Information Technology itu membagi dua area besar di kelompok atas yang disebut dengan governance atau tata kelola, ada evaluate, direct, dan monitor. Sedangkan yang di bawah itu domain proses yang kita sebut dengan kegiatan manajemennya. Nah, itu selaras dengan apa yang diamanahkan di pasal 1 ayat 2, ada penjelasan apa itu tata kelola SPBE. Merupakan kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan. Berarti di situ ada sisi compliance ya Bapak Ibu. Tadi Pak Rifani menyebutkan harus ada kebijakan. Nah, kebijakan itu berarti untuk mengatur salah satu. Mengarahkan berarti ada direct. Berarti ada arahan seperti tadi disampaikan oleh Pak PLT Pak Kapus Datin, ya berarti itu contoh dari sebuah arahan. Pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Nah, kata kunci yang terakhir itu terpadu. Jadi tadi sudah tepat, kadang ada salah persepsi di beberapa implementasi 3 tahun kami mengawal. Itu ada yang bikin istilahnya master plan, istilahnya EA, tapi EA hanya untuk dinas. Kalau di pemerintah daerah itu hanya untuk dinas kominfonya gitu Pak. Kalau di kementerian berarti hanya untuk pusdatinnya. Nah, padahal sesungguhnya secara terpadu di sini mengandung makna harus disusun untuk kelembagaannya, bukan terhadap pusdatinnya, bukan terhadap diskominfonya dan seterusnya. Nah, tujuan dari tata kelola memastikan unsur-unsur dari mulai rencana induk sampai layanan. Nah, kemudian kalau digambarkan yang paling atas tadi berarti tata kelola, berarti kalau begitu ada sisi yang bawah dong kalau begitu, yaitu yang kita sebut dengan sisi manajemen. Nah, sisi manajemen yang mana? Yang bawah Bapak Ibu. Aduh, ini saya lupa gambarnya, garisnya harusnya yang bawah ya Bapak Ibu, mohon maaf, mohon dikoreksi. Di pasal 1 ayat 3 harusnya gambar yang disebut manajemen itu yang prosesnya di bawah. Jadi kotak yang bawah. Nah, salah satunya kalau berbasis kepada amanah Perpres 95, yang bawah yang manajemen SPBE itu ada proses-proses yang juga bisa kita kaitkan, kita comply dengan misalnya standar good practice dari COVID tadi. Jadi dari mulai manajemen risiko, manajemen keamanan, manajemen data, sampai terakhir manajemen layanan itu bisa kita mapping. Jadi seperti apa harusnya teman-teman di IPPD melaksanakan amanah Perpres 95? Nah, sebagai contoh, kalau di gambar yang biasa dipergunakan untuk menjelaskan SPBE sebagai platform transformasi digital di Republik ini biasanya dipakai oleh selainnya teman-teman Menpan, Pak Ion, Bu Rini, begitu ya. Ujung akhirnya kan harus ada layanan publik, Bapak Ibu. Jadi otomatis meskipun tadi pertanyaan yang menjadi diskusi, kita kan belum punya Renstra. Bagaimana nih BRIN bisa harus menyusun arsitektur dan peta rencana? Kalau saya sederhana, mungkin cara berpikir pragmatisnya adalah lihat amanah dari SOTK BRIN itu dibentuk. Kemudian dipetakan apa yang harus menjadi layanan publik bagi para peneliti. Sesuai dengan tusinya, nanti kita bedah di tusinya BRIN seperti apa, begitu ya, tugasnya diberi amanah seperti apa. Nah, sedangkan yang layer kedua yang disebut dengan layanan administrasi pemerintahan itu sudah definitif di rencana induk SPBE nasional. Area percepatan setidak-tidaknya ada 8 layanan yang harus dilaksanakan oleh instansi pusat dan instansi pemerintah daerah. Dari mulai apa? Contohnya, kalau tadi Pak Kapus sudah menyebutkan ada digital signature. Nah, itu harusnya integrated dengan sistem apa Pak? Kearsipan. Ya, yang sudah ditetapkan dengan menggunakan ANRI misalnya dari Sri Kandi ya, dari ANRI. Nah, berarti nanti digital signature harusnya masuk di situ untuk tanda tangan digital. Artinya, itu contoh bagaimana di sisi pelaksanaan operasional surat menyurat dan pengarsipan harusnya sudah sangat banyak saving anggaran untuk belanja ATK. Harusnya mendorong percepatan layanan, tidak ada lagi keterlambatan gara-gara disposisi
karena pimpinannya tidak ada di depan begitu. Nah, dengan layanan berbasis aplikasi tadi harusnya bisa mempercepat, karena di mana saja, kapan saja layanan itu bisa terselenggara, tidak ada batas waktu dan sebagainya. Nah, tentu itu akan merubah apa Pak? Budaya, orangnya, prosesnya, kemudian teknologi yang dipilihnya juga harus tepat. Dan semua itu kalau di bawah harus mulai berbasis pada data yang harus kita kelola. Nah, sehingga kalau di bawah istilah di platform SPBE yang digambarkan di bawah itu adalah manajemen tadi. Ada manajemen risiko, perubahan, SDM, data, dan semua itu nanti untuk continuous improvement dilakukan dengan mekanisme pelaksanaan audit pada akhirnya. Nah, teman-teman Irjen nih sudah mulai berperan berarti pada saat melaksanakan audit penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK. Nah, kemudian saya mencantumkan lagi-lagi COVID ya Bapak dan Ibu. Saya mencoba mapping. Jadi yang ada di COVID itu dengan manajemen area yang 8, di situ sudah terlihat Bapak Ibu. Manajemen risiko itu sudah ada di APO 012. Bahkan kalau sumbernya dari COVID 5 for risk, itu sudah ada contoh implementasi 1100 skenario yang kebetulan kami gunakan sebagai basis menyusun Permenpan 5 2020 tentang pedoman manajemen risiko SPBE. Karena kami juga di Telkom University di balik yang menyusun manajemen risiko SPBE. Nah, kemudian kalau berbicara manage IT change, tadi manajemen perubahan. Nah, ini kan ujung-ujungnya mungkin tadi di Pak Hanif dan kawan-kawan, kalau saya mendengar dari pengelola infrastruktur, berarti ini CMDB Pak. Jadi perubahan sekecil apapun dari baik itu infrastruktur, konfigurasinya, baik aplikasi dan seterusnya, itu bisa didorong untuk comply juga. Kalau melihat model best practice-nya seperti apa, ini di COVID sudah ada di PAI 0 sekian gitu ya. Saya kacamatanya lupa di sini PAI 06 ya. Jadi misalkan contoh bisa di mapping Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada APO 007 Manage Human Resource, itu setara dengan amanah di Perpres SPBE tentang harus ada penyelenggaraan manajemen SDM SPBE. Ada 6 area kompetensi yang harus dipunyai. Nah, ini tentu bukan di Pusdatin sepenuhnya gitu Pak Rozi. Tapi tadi ada Biro SDM mungkin yang ada bertanggung jawab berkoordinasi dengan Pusdatin untuk menyiapkan kompetensi skill teknis terkait dengan SDM. Demikian juga dengan data, sudah ada manage data ya. Nanti best practice-nya seperti apa dan seterusnya Bapak dan Ibu. Ini saya sudah coba mapping, bisa kita lihat. Karena memang Perpres 95 SPBE salah satunya juga melakukan proses reference rujukannya dari standar tata kelola IT di level internasional. Nah, inilah yang sebetulnya dicita-citakan bagaimana proses transformasi digital di pemerintahan itu harus terjadi dengan istilah kami pendekatan PPDT Pak, People, Process, Data, dan Teknologi. Nah, dengan kondisi inilah sesungguhnya nanti yang pertama harus dilaksanakan sesuai amanah Perpres 95. Yang pertama harus dilakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasinya. Nah, inisiatifnya seperti apa dilakukan? Sederhana Pak. Kalau langsung lompat ke poin B begitu ya, untuk menjaga keterpaduan, tidak terjadi duplikasi inisiatif program dan belanja TIK bagi penyelenggara SPBE. Nah, langkah-langkahnya apa? Ini Pak salah satunya. Tadi sudah banyak saya menyimak saja dan alhamdulillah berarti sudah on the track begitu ya yang dilakukan begini. Yang pertama adalah pembentukan dan penguatan peran dari tim koordinasi. Jadi kalau tadi sudah di-SK-kan, berarti nanti tim ini yang harus bergerak menjadi agen perubahan di internal BRIN. Kemudian yang kedua, membangun arsitektur SPBE. Nah, kalau di sini kan amanahnya ada yang SPBE nasional, nah itu di level nasional. Tapi kalau yang untuk instansi, berarti di sini ada di pasal 1, boleh dibaca di Perpresnya, ada 6, 8 dan pasal 11. Jadi amanahnya akan ada arsitektur SPBE instansi pusat. Nah, itu amanahnya Pak.
Kemudian yang ketiga, untuk mendukung peningkatan dan penguatan kapasitas itu yang harus dilakukan apa? Ini menyederhanakan proses bisnis. Tadi Bu Wita menyampaikan bisa dilakukan pakai pendekatan yang radikal, bisa BPR begitu ya, bisa BPI, Business Process Improvement. Nah, intinya silahkan dilakukan pendekatan dengan arahan yang pertama dari peta proses bisnis Permenpan 19/2018. Nah, baru nanti masuk inisiatif inovasi berbasis TIK-nya di mana. Nah, disitulah proses yang pertama, amanah apa yang harus menjadi arah kebijakan dan strategi pelaksanaan tata kelola ini harus dilakukan. Jadi tinggal nanti di checklist, oh ini sudah ada checklist, oh ini sedang berproses checklist. Meskipun tadi secara bertahap dan evolutif, jadi tidak harus selalu seluruhnya sempurna. Karena memang nanti pada hakikatnya arsitektur SPBE instansi pusat itu menjadi live dokumen, menjadi dokumen yang hidup, yang senantiasa terus berubah. Jadi tidak merupakan dokumen yang statis, Bapak Ibu. Nah, nextnya ini kalau kita lihat, yang kedua, arah kebijakan sesuai dengan proses tata kelola yang harus dilakukan apa? Membuat kebijakannya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Irfan ya Pak ya. Jadi disiapkan kebijakannya yang bersifat menyeluruh dan terpadu. Nah, levelnya apa? Level yang dibolehkan untuk di teman-teman IPPD, ya instansi pusat dan pemerintah daerah adalah di level meso dan mikro. Berarti nanti yang sifatnya apa? Kalau tadi saya diskusi sama Pak Roju, BRIN ini punya brida di daerah. Berarti nanti kekuatan hukum dari peraturan badan itu bisa meningkat turun ke brida. Ya, jadi posisinya meso dan mikro. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama berarti harus senantiasa melakukan koordinasi antara BRIN-nya dengan siapa? Stakeholder-nya berarti. Nah, kalau stakeholder-nya BRIN adalah para peneliti, para inventor, ya berarti harus sering Pak mendapatkan masukan apa yang menjadi layanan yang diharapkan sebagai layanan publik dari BRIN. Karena perspektifnya jangan dari kita sebagai pengusung ya Pak ya, yang diberi tugas, tapi kita juga harus mendapatkan masukan dari para calon pengguna yang menjadi publik kita. Kemudian melakukan harmonisasi, jelas kalau tadi ada komunikasi dengan biro hukumnya BRIN, pasti akan ada sinkronisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Berarti melakukan proses koordinasi terkait kebijakan yang ditetapkan. Kemudian secara berkala sesuai Permenpan 59/2020 berarti harus apa? Melakukan evaluasi, baik pemantauan ataupun evaluasi dari penerapan kebijakan tersebut dan implementasi dari SPBE-nya itu sendiri. Nah, sebetulnya kalau dari sisi tata kelola itu Bapak dan Ibu yang diamanahkan untuk dilakukan. Nah, sehingga sebagai contoh yang bisa dilakukan apa? Kalau teman-teman di timnya Pak Fahmi dulu, seingat saya 8 dibantu oleh Telkom University tim gitu ya, oleh teman-teman di tim asesor kita. Berarti pada saat Ristek BRIN juga banyak berdiskusi ke Telkom University. Ini pas Pak Roju sama Pak Kapus Datin Pak foto di gerbang Teori waktu itu saat berkunjung gitu ya. Ya sama Pak Andika betul. Nah, kalau ini hari ini Pak, ini saya foto tadi barusan. Jadi ini merupakan contoh inisiatif strategik yang dilakukan dalam konteks apa? Berarti BRIN sudah melakukan proses pembentukan dan penguatan kapasitas tim. Jadi hari ini saja itu sudah jadi contoh eviden untuk penilaian kematangan kolaborasi penerapan SPBE. Nah, bagusnya nanti otomatis akan mengundang unit-unit lain. Itu yang mungkin bisa dilakukan, sehingga apa yang harus disiapkan nanti terkait arsitektur di akhir nanti saya memberi contoh tadi sesuai amanahnya Bu Wita seperti apa sih itu dilakukan. Nah, selanjutnya inisiatif dari sisi strategis yang bersifat di tata kelola untuk penguatan kebijakan atau regulasi termasuk evaluasi ya nanti akan keluar produk-produk seperti ini yang harus jadi rujukan Bapak Ibu. Contoh
Dari BSSN sudah keluar untuk manajemen keamanan informasi SPBE. Berarti ini harus dirujuk. Ada Perka BSSN nomor 4 2021. Dari Bappenas sudah ada bagaimana teman-teman di IPPD harus menjalankan amanah Permen PPN Bappenas nomor 16 tahun 2020 tentang manajemen data SPBE. Tadi yang Permenpan 5 2020 tentang manajemen risiko sudah juga diterbitkan. Nah, sehingga seluruh regulasi ini harus diadopsi, diturunkan untuk proses kebijakan yang berada di level BRIN. Implementasinya seperti apa? Nah, ini barangkali yang jadi catatan yang harus disiapkan. Sehingga konkretnya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di BRIN? Yang pertama berarti tadi penguatan di tim koordinasi. Yang kedua menyusun arsitektur. Ada 6 domain arsitektur. Memang berbeda dengan Zatman, berbeda dengan Toga, berbeda dengan Dodaf, FEAF, begitu ya. Karena umumnya kan hanya ada arsitektur, sebetulnya juga bukan proses bisnis, Pak. Jadi cuma kadang salah kaprah sudah duluan terbit di Perpres ya, Pak. Yang betul itu adalah arsitektur bisnis, Pak. Hanya waktu itu awal terbit, kenapa jadi arsitekturnya kata depannya ada proses? Karena khawatir diplesetkan pemerintah kok berbisnis gitu. Di beberapa pemerintah daerah ada yang konotasinya seperti itu, Pak, bisnisnya nyari duit gitu. Jadi akhirnya muncullah penyebutan istilah arsitekturnya arsitektur proses bisnis. Tapi kalau di konsep teoretikal akademik apapun itu disebutnya pasti arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur teknologi atau infrastruktur, dan terakhir arsitektur aplikasi. Biasanya kan hanya itu, ada 4 gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa, ini sudah kadung Perpresnya keluar ya seperti itu. Dan betul tadi bahwa mengacunya ke arsitektur SPBE nasional dan renstra instansi. Tapi bagaimana kalau renstranya belum ada? Nggak usah khawatir, Pak. Diawali saja dari TUSI sesuai dengan amanah SOTK BRIN dibentuk untuk apa. Nah, sedangkan amanah peta rencana itu sudah ada amanahnya. Kalau tadi Pak PLT Pusdatin menyebutkan harus menyusun master plan. Nah, master plan itu identik namanya jadi rencana, peta rencana SPBE master plan ini, Pak. Kalau tadi disebut dengan IT strategic planningnya apa? Ini arsitektur. Jadi 2 gabungan dokumen ini harus menjadi pijakan BRIN untuk mengembangkan layanan dengan 2 kelompok besar yang tadi kita sebut dengan layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan. Jadi konsep ke depan nanti Bapak dan Ibu di BRIN itu harus punya super apps, Pak. Mirip seperti Gojek, mirip seperti Bukalapak atau Tokopedia. Sehingga nanti yang diakses keluar yang mana itulah layanan publik, mana yang internalisasi digunakan untuk administrasi pemerintahan, ya itulah yang layanan ADPEM. Nah, itu saja mungkin yang harus disiapkan selain untuk mengejar kematangan ini semakin bagus, harus dilaksanakan yang nomor 4, yaitu secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, kalau tadi berbicara peta rencana ada berapa unsur yang harus disiapkan? Ini, Pak, ada 7. Jadi pada saat kita menyusun master plan atau tadi istilah peta rencananya, harus ada apa peta rencana terkait tata kelolanya, apa terkait manajemennya, dan seterusnya. Nah, ini yang diamanahkan ya Bapak Ibu. Kita lihat nomor 1, tim koordinasi. Nah, secara generik kan begini ya Pak. Di tim koordinasi SPBE nasional itu ada unsur 5 kementerian, ada 2 lembaga teknis. Meskipun Bapak dan Ibu yang di tim BPPT juga sudah ada di BRIN sekarang sebetulnya. Jadi kita juga bingung Pak Rojo, di tim koordinasi SPBE nasional itu gimana sebetulnya perannya BPPT, karena sudah dilebur di BRIN ini. Apakah BPPT ini identik dengan BRIN begitu ya, yang mendapatkan amanah untuk sisi kajian teknologi dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi kalau berbicara Kominfo, kenapa ada? Karena yang bertanggung jawab di infrastruktur dan aplikasi, contohnya Pak, berarti Pusdatin lah. Kalau di BRIN itu berarti Kominfo itu siapa? Pusdatinnya. Kemendagri itu siapa? Biro organisasinya Pak, yang mengawal tadi Probis. Nah, ini Kemendagrinya. Kementerian Keuangan itu kalau di BRIN siapa Pak? Ya Biro Keuangan berarti, yang punya kewenangan untuk menetapkan penyusunan bersama-sama pada saat menyusun RKA, KL.
Nah, kalau teknologi ya tadi BPPT yang mungkin di timnya Pusdatin kan ada yang bertanggung jawab di sisi teknologi dan keamanan tadi, infrastruktur dan seterusnya. Kemudian kalau di sini ada kepala BSSN ya berarti di Pusdatin juga mungkin yang menangani masalah security. Tadi kalau dilihat strukturnya ada security harusnya masuk. Nah, kalau PPN-nya siapa? Biro Perencanaan. Kemudian kalau di Menteri Pan-RB-nya siapa? Tim ad hoc yang dibentuk sebagai tim koordinasi yang di sini tadi. Ketuanya siapa? Sestama, Pak. Begitu. Nah, ini ya secara generik diturunkan kan jadi begini, Pak. Ya, jadi nanti tim koordinasi SPBE instansi pusat itu turun di sini. Tugasnya apa? Sudah jelas di sini. Setiap pimpinan instansi pusat memiliki tugas melakukan koordinasi, menetapkan kebijakan. Menetapkan koordinatornya tadi Sestama. Kemudian di sini apa lagi? Dijabat oleh yang memimpin sekretariat atau tadi. Ya, kalau di daerah itu berarti Pak Sekda. Tugasnya apa? Melakukan koordinasi penerapan kebijakan yang dilaksanakan di kementerian atau lembaga di instansi pusat. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi amanah tata kelola adalah tim. Ya. Dan sebaik-baiknya pengalaman kami di Telkom University mengawal baik di Kementerian Luar Negeri, mengawal di teman-teman Bappenas, mengawal di teman-teman kabupaten kota provinsi, ini Pak yang harus mulai dilakukan. Jadi kalau tadi ada struktur SOTK-nya Pusdatin, lebih luasnya ada struktur SOTK BRIN, sebaiknya coba dipetakan terhadap unsur SPBE yang ada. Jadi ini punya tanggung jawabnya siapa? Ini tanggung jawabnya siapa? Jadi nanti terlihat peta perannya. Nah, kalau saran kami ini harus dilakukan ya. Sebagai contoh sederhana saja, di area kanan audit, nah ini sebetulnya ada dua, ada yang sisi kompetensi skill teknisnya, mungkin dari teman-teman Pusdatin bisa terlibat, ditambah yang mengetahui pola bagaimana melakukan audit itu dilakukan, berarti inspektorat atau dirjen. Nah, berarti ini contoh bagaimana ada peta peran, sehingga saran kami kalau berbasis di peta peran responsible, accountable, consult, dan inform seperti yang ada di standar COVID, ini harus dipetakan Pak. Jadi kalau di COVID itu kan sudah ada contoh example decision metric. Nah, ini yang harus dibangun nanti kalau ke arah tata kelola. Siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, dikonsultasikan kepada siapa setiap inisiatif program, dan diinformasikan kepada stakeholder terkaitnya siapa saja. Nah, inilah konsep RACI yang sebaiknya digunakan. Itu mungkin dari sisi kelembagaan dan SDM ya Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, tadi amanahnya ini yang seru kan, yang hari ini disinggung tadi, adalah arsitektur. Nah, arsitektur definisinya sudah jelas, ada di Perpres, manfaatnya, jangka waktunya, kemudian terdiri dari apa saja. Nah, yang diamanahkan untuk disusun oleh BRIN adalah yang ini, arsitektur SPBE instansi pusat. Nah, apa saja dan apa yang bisa dilakukan, menggambarkannya bagaimana? Nah, sebagai contoh, 6 area domain. Kalau berbasis contoh aplikasi tadi ada yang Spark, ada yang pakai Bizagi, mungkin cara gambarnya banyak toolsnya ya, silahkan dipilih gitu ya. Serendah-rendahnya kalau kami contoh di Telkom University membantu Provinsi Jawa Barat masih pakai Visio Pak, karena sudah punya softwarenya. Paling tidak Visio itu digunakan sebagai basis awal untuk menggambarkan. Nah, modelnya kalau di TOGAF kan seperti ini. Memang hanya 4 kalau di TOGAF, tapi karena SPBE mengamanahkan ada 6, maka harus dibangun jadi 6. Makanya gambarnya ada arsitektur vision di atas, tadi yang persis seperti gambarnya Pak Kapus tadi. Kemudian ada 6 area ini. Jadi digambar kalau kita lihat 1 kelompok atas, 2 di sini servis, 3, 4, 5, 6, 7 dan diakhiri dengan penjelasan yang di bawah. Jadi pengelompokannya setidak-tidaknya kalau tadi diamanahkan 6 ini harus ada betul. Bahwa kita mau menambahkan layer di atas sebagai arsitektur vision, berarti kan melebihi dari ini gitu ya. Yang diturunkan dari visi misi organisasi. Nah, sehingga gambarnya lengkapnya kan begini ya Bapak Ibu. Tadi sama, berarti ada yang bentuknya teks. Kalau prinsip-prinsip kan teks. Mungkin ada bentuknya list kalau dia katalog.
Ada yang bentuknya diagram, berarti gambar, seperti peta proses bisnis, value chain, BMC gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan diagram. Ada juga yang sifatnya metrik, berarti tadi kalau disebut Excel karena ada pertemuan kolom dan baris. Jadi silahkan model digitalisasinya ini yang harus jadi living document. Jadi dokumennya setiap hari berkembang. Nah, berbasis pada arsitektur inilah, ibarat tadi kita mau bikin rumah 5 lantai, tahun pertama kita mau beresin yang mana dulu nih? Nah, kita harus nyusun yang namanya apa Bapak Ibu? Peta rencana. Jadi peta rencana itu basisnya dari mana? Disusun berdasarkan arsitekturnya. Arsitektur disusun idealnya berbasis Renstra kan begitu. Kemudian apa yang harus termuat? Yang termuat ada 7 ini. Ya, bagaimana? Misalnya di tahun ini apakah sudah harus dilakukan audit aplikasi mana nih yang harus diaudit? Nah, berarti ada timeline. Jadi ada timeline 2000 berapa melaksanakan apa dan seterusnya. Nah, inilah yang peta rencana atau tadi yang disebut dengan IT Master Plan. Nah, kita sebut saja biar comply dengan nama Perpres IT Master Plan, kita sebut sebagai peta rencana SPBE BRIN. Nah, itu saja biar tidak membingungkan nanti evaluator. Oh, ini yang mana nih? Nah, namanya ini. Kemudian kalau gambar besar blueprintnya atau ritik atau apapun nyebutnya master plan apa? Ini arsitekturnya. Karena tadi konsepnya berbasis PA. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, secara berkala salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh BRIN bersama teman-teman tadi di inspektorat atau di dirjen itu melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur prosesnya berbasis pada Permentan 59/2020 agar nanti saat ini baseline-nya di level mana, nah naik kemana. Tetapi sekali lagi pesan kami, saya sebagai asesor seringkali mengatakan indeks ini bukan segala-galanya. Meskipun ini biasanya jadi ikunya Pak Menteri, ikunya kepala lembaga, ikunya gubernur, jadi akhirnya ini dikawal betul. Ikunya bupati, wali kota. Nah, yang lebih utama adalah layanannya betul menjadi lebih baik tidak, berbasis IT, memberi kemudahan enggak, memberikan efisiensi tidak. Nah, itu yang sebetulnya diharapkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis IT atau SPBE itu dihadirkan. Nah, makanya ada 4 domain, 8 aspek, 47 indikator yang diukur berdasarkan kapabilitas proses untuk domain yang 3 pertama ya, yaitu domain kebijakan, domain tata kelola, dan domain audit dan manajemen. Sedangkan yang layanan diukur dengan kematangan fungsi teknis dari layanan. Nah, itu sudah jelas Bapak Ibu ada di sini ya. Jadi bisa dirujuk di Permenpan 59. Jadi yang tadi domain kebijakan, tata kelola, manajemen ini pakai kematangan proses, sedangkan yang fungsi teknis ini yang layanan. Itu yang diukur. Nah, cara mengukurnya gimana? Di sini udah jelas juga. Level 1 apa, level 2 apa. Ya, yang sederhananya lah. Kalau berbasis capability maturity model ya, CMMI gitu. Saya yakin kalau di BPPT sudah tidak perlu dijelaskan. Nah, ini yang 3 kebijakan, tata kelola dan manajemen. Untuk yang layanan ini yang satu arah, ada interaksi, ada transaksional yang workflow, yang kolaborasi berarti ini integrasi dengan SPBE layanan yang lain. Kalau optimum ini kalau sudah di-maintain aplikasinya, ada versioning control, ada perubahan ya, dikelola di GitHub, di bucket dan sebagainya untuk repository control dari layanan. Nah, ini contoh Bapak Ibu bagaimana kita melakukan evaluasi berbasis Permentan 59-nya. Nah, sisi lain dari pengalaman kami Pak Roju selama 3 tahun mengawal di kabupaten kota, kementerian lembaga, yang pertama barangkali yang mulai harus sudah diatur tata kelolanya tadi dengan kebijakan, dibuatkan Pak tata kelola untuk aplikasi SPBE yang akan dibangun, terutama untuk aplikasi yang sifatnya khusus. Karena kalau aplikasi umum kan Bapak dan Ibu di BRIN juga harusnya menunggu penetapan dari aplikasi umum berbagi pakai nasional Pak. Di moratorium kan tidak boleh. Yang harus dibangun, yang masih boleh yang mana? Aplikasi khusus sesuai TUSI. Nah, berarti nanti apa?
aplikasi itu harus dibangun berdasar proses bisnis mana. Karena layanan itu kan ditentukan dari provisi ya Pak. Kemudian datanya, jangan-jangan nanti ada aplikasi dibangun di unit A, di unit B, satker A, satker B, aplikasinya sama, mengelola data yang sama. Berarti itu yang tadi duplikasi, nggak boleh. Kemudian aplikasinya ada nggak yang sejenis? Karena kita bisa saja kalau di instansi lain sudah ada, kita bisa melakukan proses yang disebut replikasi Bapak dan Ibu, atau melakukan adopsi gitu ya di kementerian lain. Nah, yang khususnya apa? Nah, ketentuan-ketentuannya ini mungkin bisa saja diatur Pak. Ya, ini yang mungkin bisa jadi istilahnya checklist gitu ya. Kalau bikin aplikasi berarti harus apa? Satu, utamakan mobile first. Kenapa harus aplikasi mobile yang didahulukan kebijakannya? Karena orang sekarang cenderung lebih banyak buka aplikasi lewat mobile, Pak. Pakai laptop aja jarang mungkin kalau sekarang lagi di laptop di jalan dan sebagainya. Jadi kalau contoh di Jakarta Smart City, saya dan kawan-kawan di TLU juga banyak berdiskusi dengan JSC. Kebijakannya adalah mobile first. Jawa Barat mengembangkan aplikasi juga prinsip dasar mengembangkan aplikasi adalah mobile first. Dan di balik aplikasi mobile pasti ada aplikasi web. Tidak boleh mengembangkan lagi ada aplikasi desktop misalnya contoh. Nah, ini contoh Pak. Nanti kalau kita dibantu pihak ketiga, berarti ini checklistnya. Hak cipta, hak akses, dokumentasi, tidak menanam backdoor dibuat di peraturan dan KAK. Nah, ini contoh-contoh bagaimana sebuah proses dilakukan yang diatur oleh kebijakan tadi. Dan ini tertuang gitu ya di mungkin nanti ada SOP pengembangan dan pembangunan aplikasi SPBE di BRIN. Nah, itu contohnya. Kebijakan yang tadi disebut dengan level meso tadi. Berarti nanti kalau BRIDA di daerah akan mengembangkan ya harus tunduk taat dan patuh juga ke situ. Nah, kemudian untuk prosesnya sendiri, kalau tadi ada istilah waterfall model, sesungguhnya sebaik-baiknya sebuah layanan mirip seperti tadi membuat dokumen arsitektur SPBE, kita gunakan saja yang disebut dengan agile method. Tidak usah sempurna duluan Pak. Yang penting fast deliverable, dapat review, kita perbaiki secara berkelanjutan. Jadi ada proses yang disebut dengan iteration. Karena kalau startup kan ngomongnya gitu ya Pak, fast deliver, kalau enggak ya opportunity loss gitu. Itu yang dimaksud dengan konsep agile dibandingkan dengan pendekatan yang tadi. Nah, ini saya tidak mengajari Bapak Ibu lebih teknis karena posisinya tadi nanti akan ada lah. Kalau di Scrum method itu kan ada perannya, ada product owner, ada Scrum Master, ada development team. Nanti produknya harus ada apa saja, event yang dilaksanakannya apa saja, ini sudah jelas. Metodologi dari Scrum itu sudah sangat proven ya, sudah sangat terlihat cocok diterapkan untuk kondisi yang agile. Yang kedua, yang ketiga tadi aturan kebijakannya, yang ketiga metodologinya. Kenapa saya concern di aplikasi? Karena banyak sekali dari perjalanan 3 tahun ini lemah Pak. Ini lemah. Dan ada yang menarik di sini Bapak dan Ibu, bisa dilihat mungkin. Coba kita lihat di sini, ada desainer, ada manajemen, ada teknologi. Yang menarik apa? Saya di Telkom University kebetulan mengajar mata kuliah salah satunya prototyping atau purwarupa. Ternyata dari satu buku yang saya dapatkan yang menarik adalah untuk sebuah layanan berbasis aplikasi, seringkali kegagalan aplikasi itu didorong gara-gara apa? Kita terlalu fokus di manajemen dan teknologi, melupakan yang disebut dengan desain. Tren dari pengembangan aplikasi saat ini adalah desain itu lebih utama. Jadi UI UX Bapak dan Ibu. Dan itu harus menggunakan pendekatan UCD yang paling tepat itu, User Center Design. Itu yang harus didahulukan. Jadi kalau tadi saya berbicara stakeholdernya BRIN itu siapa sih yang akan menggunakan layanannya? Nah, kepala kita itu jangan diutamakan sebagai developer, sebagai konseptor untuk memaksakan apa yang idenya muncul dari kita. Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang diinginkan oleh stakeholder dari para pengguna. Dan itu yang ditangkap oleh teman-teman dari sisi desainer yang UI UX tadi. Gambarkan itu sebagai model prototyping, evaluasi secara berkala, baru teman-teman back end dengan pendekatan microservices running Pak, bikin aplikasinya.
Nah, kegagalan yang paling sering terjadi di dunia pembangunan aplikasi itu konsepnya karena tadi kepala developer yang dipaksakan untuk mengikuti alur si penggunanya suruh pakai versinya kita. Nah, kalau sekarang itu didahulukan Pak, desainnya itu yang didahulukan, baik user friendly. Makanya ada istilah user acceptance test, ada yang namanya usability testing. Nah, itu yang harus didahulukan, pakai konsep HTK dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang dari sisi aplikasi ya Bapak Ibu, dari pengalaman kami selama 3 tahun mengawal SPBE. Kemudian karena tadi proses untuk mengadakan sumber daya IT juga, apalagi di BRIN ini organisasi baru, nah ini harus jadi perhatian Bapak dan Ibu. Karena di COVID juga sudah ada manage project. Nah, ini terkait dengan manajemen risiko. Risiko SPBE itu ada 3. Ada risiko di perencanaan strategik, ada di risiko project, dan ada di risiko yang operasional. Nah, prosesnya jangan sampai tergelincir di dalam mekanisme pengadaan. Tadi banyak kalau di pemerintah daerah ya Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan ke istilahnya keprihatinan kami. Seringkali pengadaan itu satu, ya orientasinya hanya menggugurkan kewajiban apa yang sudah dijadwalkan, tidak berorientasi ke depan gitu ya. Misalnya teknologinya pada tahun depan udah nggak disupport, hilang, ya udah gitu. Karena sudah terlanjur dijadwalkan, akhirnya tahun berikutnya nggak dipakai teknologinya. Akhirnya ya tadi biaya SPBE-nya meningkat, tapi utilitas dan pemanfaatan sangat rendah. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ya tadi kompatibel dengan perangkat yang saat ini sudah dipunyai, ada komitmen, garansi dari layanan, ada SLA dan sebagainya. Ini harus jadi checklist gitu ya. Hal-hal yang sifatnya seperti ini, dan ini harus sesegera mungkin setelah barangnya ada masuk ke katalog yang disebut dengan aset TIK. Ini keprihatinan lain lagi Pak, karena manajemen aset TIK di kementerian atau di pemerintah daerah itu tidak pernah tercatat secara khusus. Jadi kalau ditanya berapa belanja IT total, itu satu nggak pernah bisa dijawab. Yang kedua, tidak pernah bisa dimunculkan catatan resmi Kabupaten X misalnya, begitu saya tanya sumber daya IT-nya ada apa saja, di BKAD pun tidak bisa menjawab. Karena tadi terpisah-pisah Pak. Nah, itulah sebabnya harus ada manajemen aset. Baik aset barang negara, makanya ada SIMAN, nanti ada SIMAK, BMN, BMD begitu ya. Nah, itu yang dikawal oleh Kementerian Keuangan. Dan hari ini salah satu fokus yang harus dilakukan terkait dengan data governance, karena memang sudah ada amanah juga tadi disampaikan Bu Mita, ada yang disebut dengan amanah Perpres SDI, Perpres 39 2019. Nah, ini sesuai juga di COVID sudah ada di APO 014. Kalau Damabuk udah jelas bahwa salah satu rujukan dari tata kelola data internasional adalah DAMA. Nanti harus disiapkan arsitekturnya, harus disiapkan reference dan master datanya, harus disiapkan data modeling dan desainnya. Banyak Pak, masih banyak nih, saya nggak cantumin semua apa yang menjadi reference dari DAMA yang harus disiapkan. Nah, contoh kami mengawal Provinsi Jawa Barat, ini kolaborasi yang dilakukan Pak oleh setiap unit. Jadi nanti ada unit yang mengumpulkan data, ada unit yang mengolah data, ada yang menyimpan, mengintegrasikan dan melakukan interoperabilitas, ada yang melakukan analisis dan melakukan visualisasi. Sehingga ekosistem data di Jawa Barat dengan satu peta Jawa Barat, dengan satu data pembangunan Jawa Barat, dan satu open data Jawa Barat, harapannya bisa mendorong ini Pak. Jadi tidak hanya analytical yang sifatnya deskriptif, tapi sudah mengarah ke preskriptif. Ini yang didorong oleh Pak Gubernur. Kami mengawal di Jawa Barat bersama teman-teman CDS untuk menyiapkan itu. Dan inilah kompetensi SDM yang harus mulai dibangun. Salah satunya contoh jago di bidang data science. Jadi harus ada data analis, harus ada data discovery, harus ada data applikan. Nah, ini kalau di Jawa Barat namanya jawara data Pak istilahnya. Sebagai data champion. Nah, nanti didorong dengan pelatihan, sertifikasi dan seterusnya. Nah, terakhir mungkin sasaran yang tadi disampaikan Bu Rita ini, makanya tadi direvisi ya Pak, dari yang dikirim pertama sesuai diskusi. Jadi arsitektur yang dibangun Pak dengan konsep seperti ini. Nah, ini contoh Pak. Ya, ini coret-coretan saya dan kawan-kawan di Telkom. Pada saat kami dapat insight nanti akan ada Perpres SPBE,
arsitekturnya, waduh. Nah ini kita mikir Pak Fahmi, kita mikir nih, diarahkan comply dengan TOGA, saya pilih dan saya pilah, terus saya masukkan kira-kira artefaknya apa gitu. Jadi waktu itu ya kita berpikir pragmatis saja, oh ya sudah kalau begitu nanti di arsitektur bisnis itu setidak-tidaknya kalau di lingkungan kementerian harus ada visi misi dari kementerian, tujuan strategis, KPI-nya apa. Kemudian kalau untuk peta proses bisnis berarti digambarkan dari Permenpan 19 2018, peta relasinya CFM-nya di mana, supplier input, proses output, dan customer modelnya atau SIPOK-nya seperti apa, baru CFM. Nah minimal ini Pak yang harus dibuat gitu. Kemudian peta peran tadi RACI, makanya ada decision matrix, decision tadi yang dicontohkan di COVID gitu ya. Nah kalau arsitektur data minimal apa? Minimal ini katalog entitas data, lawan fungsi. Fungsi itu berarti unit organisasi ya Pak ya, sesuai SOTK. Model data dan konseptualnya berarti ini ada ya. Kalau di dunia arsitektur data kan ada CDM ya, konseptual data model gitu, CDM-nya. Metrik data dan aplikasi, berarti kan ini matrik berarti bentuknya. Ada matrik data aplikasi, ini dua kali ke COVID. Jadi harusnya ini matrik data aplikasi dan matrik dengan data dan proses bisnis, bisa diatur dengan hal seperti itu. Nah sehingga keseluruhan artefak ini saya diskusi ke teman-teman Menpan, ya memang arahnya nanti mau ke sana ya alhamdulillah. Jadi relatif ada compliance dengan rancangan arsitektur Perpres di Perpres SPBE. Nah ini Pak contohnya yang di Jawa Barat, logonya nih misalnya pakai Jawa Barat, peta proses bisnis itu berbasis Permenpan tadi digambarkan dari sini. Peta lintas fungsinya kita gambarkan sesuai dengan visi misi yang harus dicapai di Jawa Barat seperti apa. Kemudian baru setiap inovasi dari proses bisnis yang menghadirkan keterhubungan antara domain arsitektur itu digambarkan. Jadi kalau tujuannya apa, ya nanti ada sebab akibatnya. Kenapa ini harus masuk sebagai layanan tematik digital pemerintahan. Jadi nanti sebab akibatnya digambarkan alurnya untuk setiap inisiatif. Sehingga nanti kalau sudah terlihat di sini diawali dengan layanan apa, kita harus mendefinisikan layanan itu ada dengan probis yang mana ketersinggungannya, harus mengelola data dan informasi apa, misalnya itulah sebabnya bahwa dalam transformasi proses bisnis di bidang ekonomi dan industri maka akan terdiri dari layanannya ini yang disasar, ini yang menjadi penyebab pendorongnya, dan ini yang berakibat terhadap data dan informasi yang harus dirujuk dan disiapkan dan dikelola. Nah sehingga nanti gambarnya jelas Pak, seluruh 6 area domain itu tergambar keterhubungannya. Jadi layanannya jelas, itu layanan yang mendorong tadi probis mana akan disupport oleh aplikasi apa, dan pada saat aplikasi ini akan dirunning maka butuh infrastruktur apa, harus diamankan seperti apa, karena itu terkait dengan data dan informasi yang mana. Nah ini gambar keterhubungan antar domain yang nanti akan muncul di Perpres tentang arsitektur SPBE yang menjadi rujukan. Nah model gambar rumah arsitekturnya begini Pak. Jadi nanti ada visi misi SPBE BRIN, ya, tujuan dan sasaran SPBE BRIN. Kemudian nanti yang ini yang tadi dua, layanan publiknya apa, portalnya, layanan administrasi pemerintahannya apa. Kalau di pemerintah daerah kami membagi probisnya berdasarkan Undang-Undang 23. Maka di sini ada urusan wajib pelayanan dasar, ada urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pendukung. Nah kalau di BRIN gimana? Berarti proses bisnis ini ya sesuai tadi yang ada di TUSI. TUSI-nya apa? Ini yang disiapkan. Kemudian kalau di sini berarti ada aplikasi kan tadi, ada aplikasi, ada data dan informasi, kemudian ada arsitektur infrastruktur atau teknologinya, baru di sini yang 8 area manajemen, dan tadi ada tata kelola. Tata kelola kan tadi penyelenggaranya siapa, berbagi peran bagaimana, kebijakan yang harus disiapkan apa saja untuk mengatur dan mengarahkan, harus dievaluasi dan dipantau secara berkala, dan semua itu akan terkait dengan rencana dan anggaran biaya untuk belanja TIK-nya. Nah contoh Pak Bu, implementasinya ya, kita baru masih pakai Visio nih.
Layanan publiknya apa? Di Jawa Barat ditetapkan oleh Pak Gubernur, namanya Sapa Warga. Kalau yang di sini mungkin namanya e-office atau apapun untuk administrasi pemerintahan. Diturunkanlah begini Pak. Jadi yang layanan publik pakai Sapa Warga, nanti yang administrasi pemerintahan berarti di sini, misalkan namanya e-office begitu ya. Nah, baru nanti turun dari sini Pak, di Sapa Warga ada apa saja layanannya. Nah, ini digambarkan. Di Sapa Warga berarti akan ada urusan di pelayanan kesehatan, di pendidikan yang menjadi kekhususan di masing-masing begitu ya, sesuai tusi tadi. Dan ada nanti yang ditarik mungkin sebagai layanan tematik digital yang menjadi layanan bersama seluruh satker Pak. Gambarnya. Jadi misalnya contoh Dinas Kebencanaan ya BPBD. Kemudian ada Dinas UMKM. Mereka perlu layanan untuk pelatihan Pak. Nah kita menyebut ada layanan digital literasi. Nah nanti digital literasi itu ditaruh paling atas karena itu digunakan secara bersama. Tinggal yang beda itu mirip televisi Pak, channelnya beda-beda, televisinya satu. Nah kita mau nyetel yang mana? Digital literasi tentang kebencanaan ya sudah, berarti masuknya ke channel kebencanaan. Tapi layanannya satu. Nah itulah yang disebut dengan keterpaduan tadi. Nah baru nanti yang sini, yang layanan administrasi pemerintahan, berarti ada unsur apa? Perencanaan, keuangan, ada kearsipan tadi yang ANRI ya, yang Sri Kandi tadi. Kemudian dan seterusnya yang ada 8 area yang harus disiapkan. Nah mudah-mudahan tidak menambah bingung buat Bapak dan Ibu apa yang dijelaskan, bagaimana contoh konkret best practice kami menjalankan amanah draft Perpres Arsitektur SPBE dan mengawal tata kelola dan manajemen SPBE selama 3 tahun di IPPD yang kami bimbing, yang kami bina, gitu ya, kita komunikasi. Itu yang bisa disampaikan barangkali Pak Rojo, mudah-mudahan tadi sekali lagi tidak menambah bingung, menjadi bagian dari awalan untuk berdiskusi lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diakhiri dengan semangat pagi. Pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih, mangga Pak Rojo. Terima kasih Mas Wali atas perjalanannya. Ini kita tawarkan mau break dulu atau kita lanjut atau mau kita tanya jawab sampai jam 4 atau sampai Bapak Ibu puas lah. Lanjut Pak, ada yang Pak. Ya silakan yang mau daripada kesini lagi. Ya silakan Pak Rahmat. Itu Pak Rahmat tuh breaknya. Kita tanya best practice-nya nih dalam penerapan SPB. Terima kasih Pak Rojo dan Pak Sony terkait apa yang sudah dipaparkan sama Pak Sony. Baik Pak, ini saya mau tanya best practice-nya karena pengalaman Pak Sony ya di berbagai PPD gitu ya terkait kebijakan-kebijakan memang tadi sudah disampaikan memang harus kita godok lebih awal ya Pak ya yang akan dibuat oleh BRIN ini PR kita memang banyak ya Pak Rojo ya ada manajemen risiko dan sebagainya sesuai dengan indikator di evaluasi SPBE. Nah kemudian yang kedua ini ada terkait tim koordinasi ya, selain di tata kelola Pusdatin ini kan memang kita harus sesuai dengan indikator SPBE itu ada tim koordinasi instansi ya yang perlu dibentuk juga Pak Rojo ya. Itu melibatkan unit-unit kerja di BRIN ini gitu yang menggabungkan. Mudah-mudahan Pak Rojo juga bisa segera di koordinasi ya nanti mungkin dengan teman-teman di unit lain. Itu akan membuat mudah mungkin kalau kita bisa bekerja sama langsung dengan unit-unit kerja tersebut gitu. Kemudian ya terkait master plan ini Pak Sony, saya ingin nanya terkait best practice-nya, bagaimana cara membuat IT master plan itu yang napak gitu. Selama ini yang saya temukan gitu ya, yang saya dapetin
master plan itu banyak dibuat dengan bahasa dewa gitu. Saya sangat setuju tadi dengan Pak Hendro ya.